Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dalam materi kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang struktur kontrol perulangan. Masih melanjutkan dengan yang struktur kontrol percabangan. Nah, ini juga kita akan mempelajari struktur kontrol yang lain. Oke, untuk lebih lanjut silahkan disimak ya. Yang pertama, kompetensi dasar untuk materi kita hari ini adalah yang pertama KD 3.7, yaitu menerapkan struktur kontrol perulangan dalam bahasa pemrograman, dan 4.7 membuat kode program struktur kontrol perulangan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita baru akan mempelajari dulu ya tentang apa itu struktur kontrol perulangan. Dan untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian simak di tulisan di layar ini. Nah, nih, misalkan nih, kita ada sebuah sintak, di mana kalau kalian bisa lihat di sini, dalam sintaknya ini, kita hanya digunakan untuk membuat outputan, yaitu tutorial pemrograman C++ sebanyak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 outputan yang sama. Nah, menurut kalian gimana nih? Efektif nggak penulisan program seperti gambar di atas? Bagaimana jika kita harus melakukan outputan itu sebanyak 100 kali? Kira-kira akan memakan waktu yang lama atau tidak nih kita ngetiknya satu persatu? Oke. Nah, penulisan kode yang seperti itu sangat tidak efektif dan banyak memakan waktu. Untuk itu, kita harus menggunakan perulangan agar bisa mendapatkan outputan yang sesuai dengan kasus sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan adalah perintah yang memungkinkan untuk mengulang suatu perintah jika suatu kondisi terpenuhi. Jadi harus ada kondisi dulu terpenuhi sehingga dia bisa melakukan perulangan seperti itu. Nah, pada umumnya bagian-bagian struktur kontrol perulangan itu ada dua, yaitu adalah kondisi perulangan dan bodinya. Nah, untuk kondisi perulangan ini, dia menunjukkan ekspresi yang dilakukan sebelum perulangan pertama kali dilakukan. Lalu untuk body itu adalah satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Jadi yang akan ditampilkan itu apa? Nah, itu yang dimasukkan ke dalam si body tadi. Nah, sekarang macam-macamnya nih. Perulangan itu ada 3. Yang pertama adalah perulangan menggunakan for, perulangan menggunakan while, dan menggunakan do while. Kalau for, dia digunakan untuk mengulangi perintah dengan jumlah perulangan yang sudah diketahui. Jadi misalnya kita mau mengulang tulisan yang tadi tutorial C++ itu sebanyak 100 kali. Nah, dia bisa menentukan dari for ini. Kalau while ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah sampai kondisi tertentu. Jadi ada kondisi pembatasnya sampai dia nanti akan stop pada kondisi tersebut. Lalu do while ini akan berjalan jika kondisi yang diperiksa di while bernilai benar. Tapi kalau yang diperiksa di while itu bernilai salah, maka dia akan berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah flowchart untuk perulangan for. Statement for ini perlu dituliskan suatu kondisi untuk diuji yang berupa ekspresi boolean, nilai awal, dan perintah yang dipakai untuk menghitung atau counter. Kita bisa menggunakan increment maupun decrement, kayak gitu. Format tulisannya seperti ini. Ada for, kurung buka, nilai awal, ekspresi boolean, penambahan atau penurunan, atau ini yang tadi increment, decrement. Lalu di dalamnya harus ada statement yang akan diulang. Nah, ini adalah contoh programnya. Misalnya kita mau seperti tadi, memberikan outputan berupa tulisan tutorial pemrograman C++ sebanyak 10 kali. Di sini ada inisialisasinya, lalu ada kondisinya, lalu ada penambahannya. Kalau di sini dia menggunakan increment karena menggunakan A++, berarti dia akan menambah nilai A. Jadi awalnya itu nilainya A-nya 1, lalu dicek nih, kalau 1 itu kurang dari 10 apa enggak? Oh, ternyata 1 kurang dari 10. Setelah 1 kurang dari 10, dia akan menambahkan nilai A. Jadi A-nya ditambah 1. Tadi jadi 2. Setelah itu dia baru mengeluarkan output seperti yang ada di gambar ini. Nah, nanti diulang terus nih sampai dia ngecek apakah A-nya sampai 10 atau enggak. Kalau lebih baru dia akan berhenti. Makanya dia akan melakukan outputan atau mengeluarkan outputan seperti ini.
di sini dilihat ada 10 kali baris ya yang sama. Sekarang untuk perulangan while. Pada perulangan while ini, perulangan akan terus berjalan selama kondisi masih bernilai benar. Jadi kalau dia benar, dia akan terus berulang. Tapi kalau salah, baru dia akan berhenti. Nah, untuk format penulisannya seperti ini. While kurung buka ekspresi boolean, lalu kurung awal buka statement-statement yang akan diulangi. Untuk flowchartnya kita gunakan ini ya, simbol decision ya. Karena di sini akan ada kondisinya. Seperti itu. Nah, ini contoh programnya. Kalau while itu, kalau tadi kan di for itu inisialisasi variabelnya itu masuk di for ya. Kalau ini diinisialisasi variabel dulu, dideklarasikan dulu, baru while itu nanti di dalam kurungnya cuma ada kondisi. Di sini kondisinya A-nya harus kurang dari sama dengan 10, baru dia melakukan output dan ditambah nilai A-nya. A++ itu berarti nanti nilai A-nya itu ditambah dengan 1. Misalnya sini awalnya 1, berarti ditambah 1 jadi 2, seperti itu. Perulangan yang ketiga adalah perulangan do while. Proses perulangan pada do while ini akan berjalan jika kondisi yang diperiksa di while masih bernilai benar. Jika salah, perulangan itu akan berhenti. Bedanya dengan while, di sini bisa dilihat dari sintaksnya. Kalau while kan awalnya tadi menggunakan langsung while ya, while ekspresi boolean baru statementnya. Nah sekarang kalau di do while kita akan tulis dulu do, lalu dia akan mengerjakan statementnya dulu, baru ngecek. Jadi dijalankan dulu baru akan dicek kondisinya, seperti itu. Itulah bedanya antara while dan do while. Kalau while kan tadi langsung ngecek dulu, tapi kalau do while itu ngeceknya di akhir dari sintaksnya. Dan ini hampir sama seperti di while, dia akan menggunakan simbol flowchartnya itu adalah decision, lalu akan berulang terus sampai dia decisionnya ini terpenuhi, kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari bedanya. Kalau tadi while itu langsung setelah inisialisasi variabel deklarasi langsung while kan. Kalau di sini enggak. Kalau di do while ini dia harus melakukan do dulu. Jadi ngeprint satu dulu tutorial pemrograman C++ 1, baru dia akan ngecek apakah A-nya kurang dari 10. Jika kurang dari 10 dia akan lanjut lagi ke atas, balik lagi ke atas kayak gitu. Gitu terus sampai nanti ekspresinya ini atau kondisinya ini dia bisa tidak terpenuhi kayak gitu, baru dia akan berhenti. Oke, sekarang kan tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai for, while, dan do while. Sekarang tugas kalian hari ini silahkan cari perbedaan perulangan dengan for, while, dan do while. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di kolom komen ya. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.